Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Kali ini kami akan hadirkan informasi dalam Breaking News terkait dengan gerhana matahari total, di mana hari ini akan terjadi gerhana matahari total yang akan nampak di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya di Maluku termasuk kota Ambon. Dan bagaimana persiapan pemantauan gerhana matahari total di kota Ambon dan apa yang akan dilakukan oleh BMKG Stasiun Ambon atas fenomena alam ini. Dan berdasarkan data astronomis, gerhana matahari hibrida akan nampak jelas di wilayah Indonesia Timur, nampak sebagian di kawasan Indonesia Barat, dan kemungkinan besar tidak terlihat untuk sebagian wilayah utara Provinsi Aceh. Nantinya wilayah Jawa Barat akan menjadi wilayah yang paling awal menyaksikan gerhana matahari ini sekitar pukul 9:26 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu paling akhir kemunculan akan terjadi sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Timur di kawasan Papua. Dinamakan gerhana matahari hibrida karena gerhana matahari ini terjadi 1 hingga 2 abad sekali, hasil kombinasi gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak umat muslim melaksanakan sholat gerhana matahari atau sholat kusuf sesuai tuntutan syariah. Bentuk atau dan sebagainya, dan juga demikian dengan pengamatan hilal awal musim awal bulan Hijriah, yaitu penentuan awal Ramadan, dan juga memang bulan itu sudah muncul, sudah ada kerusakan. Namun apapun Fenomena alam gerhana matahari hibrida akan terjadi pada hari ini Kamis 20 April 2023. Fenomena langka tersebut dapat disaksikan oleh warga di seluruh tanah air, namun tidak seluruhnya dapat menyaksikan gerhana matahari secara total. Bagaimana situasi pemantauan gerhana? Kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Levi Wardana di Cengkareng, Jakarta Barat. Levi, selamat pagi. Bagaimana untuk teknis pemantauan gerhana di Masjid Hasyim Asy'ari, Levi? Baik, selamat pagi Marvin dan juga pemirsa. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gerhana matahari hibrida adalah gerhana matahari yang terjadi dalam kurun waktu satu fenomena gerhana matahari yang terjadi berturut-turut, yakni gerhana matahari total dan juga berbarengan dengan gerhana matahari cincin. Namun di wilayah Indonesia bagian timur dapat disaksikan gerhana matahari secara total. Dan untuk wilayah-wilayah mana saja, Marvin, yang dapat menyaksikan gerhana matahari secara total, yakni di wilayah Indonesia bagian timur, yakni di wilayah Provinsi Maluku dan juga Papua hingga Papua Barat. Nah, di wilayah Maluku sendiri ini, gerhana matahari total puncaknya terjadi sekitar pukul 13.21 waktu Indonesia Timur, dan juga di wilayah Papua akan terjadi pada pukul 13.59 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, Marvin, untuk di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sendiri, gerhana matahari sebagian secara penuh dapat disaksikan puncaknya pada pukul 10:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk itu di lokasi saya saat ini berada di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tim pemantau gerhana matahari dari Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta sudah melakukan proses pemantauan gerhana matahari tadi sejak pukul 9:26 waktu Indonesia Barat, yang dimana proses pemantauan dilihat atau dihitung melalui secara langsung dan juga secara teknis dibagi dari 3 waktu, yakni pada pukul 9.26 waktu Indonesia Barat dan juga pada pukul 12 siang nanti akan berakhir pada pukul 12 siang. Dan puncaknya di wilayah ini dan khususnya di DKI Jakarta sendiri akan terjadi pada pukul 10.45. Dan untuk itu di wilayah DKI Jakarta sendiri dihimbau oleh Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri, masyarakat untuk menghimbau untuk dilakukan proses penglihatan gerhana matahari tidak dilakukan dengan kontak mata secara langsung, Marvin. Untuk itu harus menggunakan alat bantu seperti filter kamera ataupun kacamata untuk melihat khusus gerhana matahari. Marvin. Levi, kemudian bagaimana teknik pemantauan gerhana sama dengan proses pemantauan hilal untuk penetapan 1 Syawal nantikah dan bagaimana persiapannya?
Baik, untuk teknisnya sendiri pemantauan gerhana matahari ataupun juga pemantauan hilal nanti yang akan dilakukan pada pukul 13 sore hingga 18 sore waktu Indonesia Barat dari tim Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta yang berada di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih melakukan metode yang sama setiap tahunnya dan juga masih menggunakan 3 alat yang sama yakni teleskop dan juga telebit begitu untuk memantau hilal dan juga gerhana matahari. Yang dimana nanti ketika syarat sudah terpenuhi akan dilihatnya hilal secara langsung minimal standarnya atau syaratnya yakni hilal sudah ada di ketinggian 3 derajat. Ketika semua persyaratan dan juga teknis-teknis sudah bisa dilengkapi begitu akan dilaporkan kepada PBNU Pusat yang nantinya akan dilaporkan kepada Kementerian Agama untuk dilakukan pengumuman pada sidang isbat nanti. Dan nanti rencananya sesuai arahan pemerintah Indonesia, proses pemantauan hilal dilakukan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan juga pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, lalu kemudian akan diumumkan apakah nantinya hilal jika terlihat nanti baru besok akan dilakukan perayaan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1444 Hijriah. Marvin. Ya, Levi, bisa Anda gambarkan persiapan apa saja yang tengah dilakukan oleh pihak Kementerian Agama di sana? Baik, untuk persiapan sendiri masih cukup sama setiap tahunnya, yakni seluruh petugas dari Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta yang berada di Masjid Kiai Hasyim Asy'ari sendiri melakukan persiapan alat-alat seperti yang ada di belakang saya, yakni berupa sejumlah teleskop dan juga alat bantu pemantauan lainnya. Namun prosesnya cukup berbeda, yang dimana tadi proses pemantauan gerhana matahari dilakukan di area terbuka di tempat saya saat ini berada, namun pada nantinya ketika proses pemantauan hilal untuk menetapkan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah akan dilakukan di area dalam masjid yang biasa setiap tahunnya dilakukan guna dapat menyaksikan hilal secara maksimal. Untuk itu dari tim pengelola sendiri dan petugas sendiri cukup mengkhawatirkan akan terjadinya cuaca yang tidak mendukung untuk melakukan pemantauan hilal. Mengingat di hari ini, di siang ini juga adanya awan yang menutupi matahari sehingga dikhawatirkan cuaca menjadi kendala begitu untuk melakukan pemantauan hilal nanti sore. Marvin. Baik, Levi Wardana, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pemirsa, kami akan kembali hadirkan informasi terkait dengan gerhana matahari hibrida berikut ini, di mana informasi yang kami dapatkan sejauh ini bahwa gerhana matahari total atau gerhana matahari hibrida yang akan nampak di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya terpantau di wilayah Maluku termasuk kota Ambon. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di kota Ambon, termasuk juga di beberapa wilayah untuk bisa memantau fenomena alam ini. Dan berdasarkan data astronomis, gerhana matahari hibrida akan nampak jelas di wilayah Indonesia Timur dan bahkan nampak sebagian di kawasan Indonesia Barat dan kemungkinan besar tidak terlihat untuk sebagian wilayah di provinsi ataupun wilayah utara Provinsi Aceh. Nantinya wilayah Jawa Barat akan menjadi wilayah yang paling awal menyaksikan gerhana matahari ini sekitar pukul 9:26 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu paling akhir kemunculannya akan jadi sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Timur di kawasan Papua. Dan pemirsa, dinamakan gerhana matahari hibrida karena gerhana yang terjadi 1 hingga 2 abad sekali ini adalah hasil kombinasi gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Kementerian Agama Republik Indonesia pun mengajak umat muslim melaksanakan sholat gerhana matahari atau sholat khusuf sesuai tuntutan syariah. Semangat panjang 12. Jadwalnya. Iya, Pak. Nah, sabar jagain dan terkira supaya motor bagus. Atas, Pak ya. Yang paling tinggi itu adalah di Sabang, itu sampai saat ini termometer itu adalah 2,36 derajat. Kalau di sini mungkin bisa lebih rendah lagi. Nah, sedangkan untuk bisa minimal bisa dilihat oleh alat kita, teleskop kita itu minimal 3 derajat.
busuk atau dan sebagainya, dan juga demikian dengan pengamatan hilal awal awal bulan Hijriah, yaitu penentuan awal Ramadan, dan juga memang bulan itu sudah muncul, sudah